Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tamisri Rahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 8. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, kita akan membahas terlebih dahulu hal yang paling pokok dan fundamental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Nah, kalau begitu bagaimana sih kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri? Pembukaan sebuah konstitusi atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, melainkan merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara di Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental yang berisi beberapa hal penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar tujuan negara yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum dan tujuan khusus ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjadi dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut tersirat di alinea keempat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, asas kerohanian negara. Asas tersebut tercantum pada alinea keempat pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang mari kita membahas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar menjadi hukum dasar. Nah, bagaimana sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri? Berikut sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar itu bersifat tertulis. Rumusan Undang-Undang Dasar tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, singkat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga, bersifat supel. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Hal ini terjadi ketika dilakukannya 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni pada tahun 99 sampai 2002. Yang keempat, bersifat rigid.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat penentu. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Nah, sampai di sini apakah dimengerti materinya? Semoga materi kali ini dapat kalian mengerti dan kalian kuasai dengan baik ya. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Dan tetap jaga terus kesehatan, tetap stay di rumah, dan apabila ada hal kepentingan yang mengharuskan kalian keluar rumah, tetap laksanakan protokol kesehatannya. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa membawa hand sanitizer, dan juga jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.